mengucap syukur Tuhan. Sepanjang minggu kami merasakan kesetiaan dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Sepanjang minggu kami mengalami kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap keberadaan kami. Kami datang memuji Engkau. Haleluya. Kami datang dengan segenap keberadaan kami. Ini kami Tuhan. Kami bawa hati, kami bawa diri kami. Kami mau bersekutu dengan segenap kekuatan kami. Kami menyembah, kami memuji Engkau. Tiada Tuhan yang seperti-Mu. Sungguh Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berjaya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau indah, Engkau mulia, Engkau agung dan berjaya. Kami memuji Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu. Hati kami terangkat, jiwa kami bersorak, jiwa kami bermazmur bagi-Mu. Dengan segenap kekuatan, I want to praise Your name, O Lord. Hallelujah. There's no other God like You, O Lord. Tiada Tuhan yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Di manakah ku temukan Tuhan yang berjaya seperti-Mu? Hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau ya Allah. Kami memuji Engkau, jiwa kami bermazmur bagi-Mu. Karena besarlah setia-Mu, kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Lord. Haleluya. Dengan segenap kekuatan kami datang Tuhan. Kami bawa hati kami untuk Engkau. Kami membawa puji-pujian buat Engkau. Oh, jiwa kami bermazmur bagi Tuhan yang hidup. Oh, jiwa kami bermazmur bagi Allah yang hidup. Engkau hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk segala yang baik yang Engkau kerjakan. Kami memuji Engkau. Kami menyembah Engkau Allah yang kudus. Kami memuji-muji nama-Mu Tuhan. Jiwa kami bersorak, jiwa kami bersorak bagi-Mu. Jiwaku bersorak bagi Allah. Oh, jiwaku bernyanyi bagi-Mu. Jiwaku, oh my soul magnifies the Lord. Oh my soul magnifies the Lord. Hallelujah, Lord. My soul sings praises. Oh my soul sings praises to the one mighty God, to the one mighty and living God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Ini keputusan kami pagi hari ini. Kami bernyanyi, kami memuji, kami memuliakan Engkau. Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang besar. Tiada yang seperti-Mu. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, God.
Terima kasih. Menyerahkan ibadah ini, menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Take your place. Take your throne in this place, oh Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat hanya bagi haleluya. Tuhan pemilik segala puji-pujian. Terima kasih, haleluya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan terbaik bagi Allah. Amen. Amen. Hallelujah, clap your hands, sing and rejoice. Sing 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 hallelujah, clap your hands, sing and rejoice. All that have breath, sing and dance and clap your hands. All that have life, all that have breath, sing together in song. All that have life, all that have breath, sing and dance and clap your hands. All that have life, all that have breath, join together in song. From the highest mountains, and clap your hands. From the hills and valleys, throughout the land, peace throughout the land, peace throughout the land. Haleluya, jemaat Tuhan, saya memuji Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Oh, mari umat pilihan Tuhan. Bawalah pujian terbaikmu bagi Dia. Haleluya. Haleluya, Lord. Haleluya. Oh, katakan mari kita semua. Mari kita semua. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya
percaya jemaat pilihan Tuhan pasti lebih antusias lagi Amin. memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari terus bawa pujian kita. Katakan kita dipilih, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja kemenangan. Bersamanya Dia berkuasa, mengasihi kita. Kerajaannya tak akan terguncangkan. Sama-samanya pengharapan bergelora dalam kita. Ketahuilah namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, katakan kita berdiri dengan kuasa. Kita berdiri dengan kuasa. Sebab roh yang dahsyat beserta kita sekarang. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja kemenangan. Yang kuasa hari berikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Ketahuilah namamu Yesus Tuhan. Oh, shout it out. Pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, pararam, pararam. Pujian hadirat. Sekarang saatnya bangkit. Oh, nama yang besar, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sekarang saatnya Timotius berkata seperti ini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tuhan Yesus berkata bahwa jangan mengandalkan segala sesuatu kepada apapun selain kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara mengandalkan pada kekayaan, kekayaan bisa hilang. Ya. Saudara mengandalkan kesehatan, kesehatan bisa hilang. Yes. Bahkan ketika saudara mengandalkan orang terpercaya saudara, mereka bisa berkhianat. Ya. Tapi ketika saudara mengandalkan hidup saudara pada Tuhan, satu-satunya sumber segalanya, Yes. tidak ada yang bisa mengambil itu dari saudara. Amin. Itu sebabnya pagi hari dengan persembahan kita, Yes. bukan persembahan biasa-biasa, tapi persembahan iman. Bahwa saya percaya Tuhan sepenuhnya, saya percaya Tuhan 100%, dan saya selalu yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Sebab mari berikan persembahan dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Haleluya, katakan sekarang saatnya. Saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja.
yang baru, selamanya pujimu. Ku bayangkan semesta tak sebanding denganku, namun kau memilihku. Ku terkagum. Dan ku menyembahmu Tuhan di dalam
disinari Tuhan. Kami diterangi di dalam hadirat. Haleluya Lord. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Jemaat Tuhan katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah Kami bersyukur di dalam hadirat-Mu. Kami diterangi dan disinari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami buka hati kami untuk Engkau berfirman. Dalam nama Yesus Kristus. Seluruh jemaat yang merasakan kasih Tuhan katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah. Amen. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Izinkan hari ini saya duduk ya. Tema kita masih tentang fokus, ya, refocus. Boleh ada yang connect laptop saya di sana. Nah, Bapak Ibu, ketika kita fokus dengan Tuhan, tentu kita harus memulai dengan Allah. Dan ketika kita memulai dengan Allah, kita akan memulai dengan benar. Apapun kesalahan kita,
apapun kekosongan, kekacauan kita, Allah akan membenarkannya. Amin. Ketika kita memulai dengan Allah, Tuhan akan membuatnya menjadi baik. Kenapa? Karena Tuhan memulainya dengan berkat. Sebabnya minggu lalu kita sudah bicara bagaimana sih kita mengalami Allah. Pertama, alami datangnya Roh Allah dalam hidup saudara. Biar Roh Allah mengerami hidup saudara. Dan ketika Roh Allah datang, biar datang firman Allah. Dan ketika firman Allah datang, saudara, datang juga terang Allah. Amin. Ketika terang Allah datang, sungguh saudara, hidup kita akan berbeda. Nah, hari ini saya rindu saudara lanjut di dalam pelajaran kita. Saya masih bahas dalam seri Kejadian. Kejadian 1, kita akan baca ayat 4 sampai 10 hari ini. Kita akan bicara tentang pemisahan Allah. Oke, jelas ya di belakangnya. Oh, belum connect ya? Oke. Yuk kita buka Kejadian 1 ayat 4 sampai 10. Terima kasih Bapak Ibu untuk doa Bapak Ibu. Kemarin saya antar istri ke Malang dan mungkin saya terlalu lelah sehingga saya harus sempat beristirahat 2 malam di rumah sakit. Dan puji Tuhan saya bisa pulang dan bisa beribadah bersama. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu sekalian. Sebabnya hari ini saya minta izin untuk duduk ya. Dan saya juga ditemani oleh choir di tempat ini ya. Yuk kita baca Kejadian 1 ayat 4 sampai dengan 10. Pada hitungan yang ketiga kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sekali lagi saudara, ketika kita memulai dengan Allah, kita memulai dengan benar, dengan baik, dan dengan berkat Tuhan. Untuk mengalaminya, kita harus kedatangan Roh Allah. Izinkan Roh Allah datang dalam hidup kita. Izinkan firman Allah datang dalam hidup kita. Dan izinkan terang Allah datang dalam hidup kita. Nah, setelah terang datang, saudara, kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian ini, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, dan tentu ciptaan yang utama adalah manusia. Ini menggambarkan bahwa bagaimana Allah ingin mendapatkan ciptaan yang baru. Ini ciptaan yang lama di Kejadian, nanti Tuhan mau mendapatkan ciptaan yang baru. Siapakah ciptaan baru itu? Saya dan saudara. Sekali lagi, siapakah ciptaan baru itu? Nah, seperti apa ciptaan yang baru itu? Nah, dari ayat-ayat Kejadian 1 ayat 4 sampai 10, kita akan lihat ada 3 pemisahan yang Allah buat untuk menunjukkan kepada kita pekerjaan selanjutnya dari Allah, supaya kita sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru yang sesuai dengan kehendak Allah. Pemisahan Allah ini
Allah buat supaya bukan hanya kelihatan kontras yang satu dengan yang lain. Tapi saudara, ada perbedaan ketika Allah memisahkan yang satu dengan yang lain. Dan saya pengen saudara tangkap pemisahan ini. Karena sudah lama kita ikut Tuhan. Namun banyak orang belum paham, belum mengalami proses pemisahan dari Allah, sehingga kerohaniannya tidak tumbuh pesat, dia tidak mengalami terobosan. Tapi saya berdoa pagi hari ini, kalau saudara paham pemisahan Allah, saudara melihat prosesnya dan mengalaminya, saudara sungguh-sungguh akan dibuat menjadi sesuai yang Tuhan maksudkan. Kita bahas yang pertama. Pemisahan yang pertama adalah terang dan gelap. Di dalam 4 ayat 4 dan 5, Allah melihat terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang atau jadilah malam, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Pemisahan yang pertama yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita, setelah kita jadi ciptaan baru, setelah kita jadi anak Allah, setelah kita jadi orang Kristen, kita harus bisa memisahkan terang dan gelap. Terang dan gelap. Saudara, kita dulu ini adalah orang malam. Makanya jadilah petang atau jadilah malam, baru jadilah pagi. Semua kita berasal dari kematian karena dosa. Semua kita ada dalam kegelapan, ada dalam kerajaan gelap. Kita dikuasai oleh kegelapan. Tapi ketika Allah melahirbarukan kita, Allah menyelamatkan kita, kita dipindahkan dari gelap kepada terang. Namun perhatikan saudara, kalau saudara perhatikan seorang bayi, begitu dia lahir, apa kerjaan bayi? Tidur. Dia bangun untuk apa saudara? Untuk minta makan. Dia bangun untuk apa saudara? Untuk membuang sisa-sisa yang dia makan. Gak ada tuh bayi tiba-tiba, aduh mami tenang ya, aku mau ke dapur dulu. Atau tiba-tiba, mami tenang ya, aku mau ke kantor dulu. Gak ada ya. Bayi itu kerjanya tidur. Artinya apa saudara? Kalau saudara perhatikan, itu gelapnya dia lebih banyak daripada terangnya. Ya enggak? Ketika anak bayi mulai tumbuh jadi kanak-kanak, dia masih suka tidur. Orang lain yang dewasa mungkin tidur 6-8 jam, tapi kalau anak kecil bisa 10 jam, bisa 12 jam. Nah, ketika kita lahir baru rohani, saya mau saudara perhatikan, berapa banyak hidup kita ada dalam terang, berapa banyak kita hidup dalam gelap. Hari Minggu seperti ini, dan ku menyembahmu, kita ada dalam terang. Tapi ketika kita kembali keluar sana, kita kembali ke gelap lagi. Pagi hari ini, pagi hari, ketika kita doa bersama, kita menyembah Tuhan, kita ada dalam terang. Namun ketika kita mulai bisnis kita, seringkali kita masuk dalam gelap. Ketika kita ke sekolah, bergaul dengan sana sini, kita masih dalam gelap. Saya rindu saudara di 2022, saudara merenungkan berapa banyak saudara dalam terang, berapa banyak saudara masih dalam gelap. Ya memang kita belum semua terang. Berapa banyak kita waras dengan firman Allah, waras dengan hal-hal rohani, namun seringkali kita tetap hidup dalam kegelapan. Efesus 5 ayat 8-10 berkata begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari kita ukur berapa kuantitas waktu kita di dalam terang. Semakin orang berusia, semakin sedikit tidurnya. Artinya kuantitas terangnya lebih banyak. Bapak-bapak, ada yang tidurnya tinggal 5 jam ya. Tidur jam 12, jam 4, jam 5 sudah bangun. Kenapa? Terangnya lebih panjang. Nah, itu cuma menggambarkan semakin saudara dewasa di dalam Tuhan, saudara semakin ada dalam terang. Ada dalam hal-hal rohani. Tapi mari evaluasi hidup kita. Kalau kita dalam terang, Efesus katakan terang hanya berbuahkan kebaikan. Berapa kebaikan yang kita hasilkan, yang kita nyatakan? Berapa keadilan, kebenaran? Berapa banyak kita hidup dari 24 jam ini kita berkata, Tuhan, aku mau berkenan kepada Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini saudara sungguh-sungguh merenungkan ada pemisahan antara terang dan gelap. Berapa banyak kuantitas saudara, jumlah kalau 24 jam saudara hidup dalam terang Allah. Kalau saudara mau bertumbuh, renungkan hal ini. Bukankah kita masih sering berkata tahu gelap? Seringkali soal persoalan tertentu. Namun seringkali soal kerohanian kita juga berkata tahu gelap. Karena suatu ketika Tuhan mau nanti bukan hanya kita dikontraskan antara gelap dan terang. Coba kita lihat di Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Ketika kita sampai ke Yerusalem baru, tidak akan ada lagi kegelapan. Semuanya terang. Hari ini suami masih bisa menyembunyikan sesuatu dari istri. Istri masih menyembunyikan sesuatu dari suami. Anak menyembunyikan sesuatu dari orang tua. Sebaliknya juga orang tua dari anak. Jemaat dari gembala. Gembala juga mungkin masih punya kehidupan pribadi yang gelap yang disembunyikan. Tapi satu waktu nanti Tuhan berkata tidak ada lagi kegelapan. Tidak ada lagi kegelapan dalam hidup kita. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara, hanya ketika kita berkomitmen, Tuhan, aku mau hidup dalam terang-Mu. Sampai pada satu titik, terangku seperti rembang tengah hari. Tidak ada kegelapan sedikit pun. Karena cahaya Tuhan memenuhi hidupku. Tidak ada lagi yang aku sembunyikan. Tidak ada niat buruk. Tidak ada tipu muslihat. Tidak ada kemunafikan. Itulah orang-orang yang diperkenan Tuhan. Itulah mereka yang saya sering sebut orang-orang Kristen pemenang. Mereka lah yang akan memerintah sebagai raja bersama Tuhan. Mereka lah yang akan menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Saya berdoa ketika saudara masuk 2022, saya berkata, Tuhan, biar kuantitas terang saya lebih panjang. Dari 24 jam
masih ada 8 jam kegelapan. Kita ilustrasikan dengan kita tidur 8 jam. Tidur malam, kadang-kadang ada tidur siang. Kadang-kadang gak fokusnya. Mungkin kita kelihatan bangun, tetapi gak fokus. Kita gak dalam terang Tuhan. Kita gak paham isi hati Tuhan. Kita gak jelas dengan kehendak Tuhan. Tapi saya berdoa kalau memang tujuan saudara sama dengan saya, tujuan saudara sama dengan Tuhan, sampai ke Yerusalem baru yang tidak ada kegelapan di dalamnya. Berdoa Tuhan, singkapkan kegelapan yang masih ada dalam hidup. Sampai akhirnya semuanya terang. Tidak ada kemunafikan. Tidak ada yang aku sembunyikan. Tidak ada yang perlu aku tutup-tutupi. Aku gak perlu hidup jaim. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Saya rindu kita menyanyi selalu. Buka mata hatiku. Kemarin saya yang bernyanyi, tapi ketika saya lihat rekamannya, suara saya false. Nah, saya berharap saudara, kalaupun saudara-saudara false sama dengan saya, minimal saudara tetap bernyanyi untuk menyembah Tuhan. Amin. Kita bisa nyanyikan pujian ini. Mari selidik hati saudara. Buka mata hatiku, ku mau memandangmu. Ku mau memandangmu. Oh, amin. Buka mata hatiku, Biar kita melihat Tuhan. Biar kita memandang Tuhan. ku mau memandang. Bahkan lebih jauh memandang seperti Tuhan. Ku mau memandangmu. Melihat Dia ditinggikan, katakan. Melihat Kau ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, Melihat Kau ditinggikan curahkan kuasa-Mu, di dalam hidupku Tuhan. kudus, kudus, Sekali lagi katakan, melihat Engkau ditinggikan. Kau ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkan kuasa-Mu, ku sembah, kudus, kudus. Apakah Tuhan ditinggikan dalam hidup kita? Kalau kita mengaku kita orang terang, namun perbuatan kita gelap, perkataan kita gelap, atau mungkin orang lain tidak tahu, tapi sebetulnya hati kita gelap. Orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu hati kita. Sama-sama katakan, melihat Kau ditinggalkan. Melihat. Melihat Kau ditinggikan, Taruh tangan di dada saudara. nyata kemuliaan-Mu, Amin. curahkan kuasa-Mu, ku sembah, kudus, kudus,
Apa artinya ketika kita disebut orang kudus? Kita dikhususkan, kita dikuduskan, kita dipisahkan dari segala kegelapan. Ada waktu saya menyanyi, Tuhan, bawa aku untuk sungguh-sungguh terpisah sesuai dengan pemisahan-Mu. Sungguh aku didapati layak bagian. Saya berdoa, kita berdoa, Tuhan, tolong saya. Ini PR kita sepanjang tahun. Berapa banyak kuantitas terang kita? Kalau gitu berapa banyak kuantitas gelap kita? Biar kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan menolong kita. Yang kedua, ketika kita membaca ayat 6 sampai dengan 8, apa yang Allah pisahkan di sana? Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Dia memisahkan air yang ada di atas cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kedua. Ada air yang memenuhi bumi saat itu sehingga terjadi kekacauan. Lambang kegelapan, lambang penghukuman, lambang kematian. Dan untuk membuat ada kehidupan, Tuhan harus memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Saudara, ketika Tuhan membawa kita dalam terang Tuhan, banyak orang pikirannya jadi waras, jadi eling, jadi punya akal sehat. Ya, boleh terang lah, ini baik, ini bagus. Tapi saudara, tidak semua yang kelihatan baik, yang oke itu adalah milik hal yang di atas. Hari ini saya pakai jeans, saya pakai sepatu Keds. Kenapa saya masih hidup di dunia? Tapi berapa banyak orang sibuk dengan hal-hal yang kita pakai, hal-hal yang duniawi, tapi lupa dengan hal-hal yang surgawi. Ada hal bumi, ada hal surgawi, ada hal duniawi, ada hal rohani. Jujur, kita harus mempersiapkan masa depan kita, betul? Untuk kita hidup. Apakah 60 tahun, 70, 80, 90 mungkin. Untuk anak-anak kita. Tapi berapa banyak orang? Mereka sibuk mempersiapkan yang di bawah matahari. Tetapi ada sesuatu yang di balik matahari, yaitu perkara yang di atas. Perkara kekekalan. Kalau saudara lihat jumlahnya, berapa banyak kita hidup untuk yang namanya perkara bumia, perkara duniawi, perkara lahiria, dengan perkara yang rohani, dengan perkara yang surgawi. Berapa banyak kita menghabiskan waktu dalam kefanaan, sumber daya kita untuk hal-hal yang sementara dibanding dengan hal yang kekal. Pagi hari ini Tuhan mau ingatkan, ada pemisahan antara yang di bawah dengan yang di atas, antara yang bumiah dan yang surgawi, antara yang duniawi dan yang rohani.
Kolose 3 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau kamu sudah lahir baru, kalau kamu orang Kristen yang sejati, kalau kamu adalah anak Allah, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Waktu kita habis untuk mencari hal-hal yang dunia, waktu kita seringkali habis mencari, bahkan akhirnya cari-cari sesuatu. Kenapa? Karena seringkali kita lupa mencari perkara yang di atas. Pikiran kita penuh dengan jadwal, dengan agenda, dengan segala kegiatan. Karena pikiran kita tidak seperti ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ada waktu ketika orang mulai tua, ketika orang sekarat, itu jelas banget tuh, terang dan gelap jadi perhatian. Ketika udah di rumah sakit, ketika menunggu vonis dokter, baru jelas pemisahan di atas sama di bawah, yang sorga sama yang bumi. Tapi saya berdoa di tahun 2022 ini kita sungguh bisa memisahkan yang di bawah dan yang di atas. Amin. Bisa memisahkan yang sementara, yang fana, dengan yang kekal dan mulia. Saudara, kita boleh dapat terang. Sepertinya bohlam kita nyala. Ting, aku punya ide. Ting, ide brilian. Itu terang. Tapi belum tentu itu surgawi. Belum tentu itu berhubungan dengan kekekalan. Ketika kita berpengalaman dengan Allah, pertama Allah menerangi kita, katakan menerangi kita. Tapi bukan hanya itu. Ketika kita berpengalaman dengan Allah, Allah bukan hanya menerangi kita, tapi Allah mengangkat kita. Katakan mengangkat. Mengangkat, saudara. Kenapa kita banyak bergumul dengan hal-hal di dunia, butuh pengakuan segala macam? Karena kita nggak dalam agendanya Allah. Ketika agenda Allah mengangkat kita, yang lain tidak penting lagi. Ketika saudara berada di gedung yang tertinggi, saudara tidak peduli lagi yang lain karena saudara paling di atas. Ketika saudara ada di gunung yang tertinggi, saudara tidak peduli lagi yang lain karena saudara sudah ada di atas. Dan ketika saudara ada dalam peninggian Allah, tidak ada lagi lawan yang lain, bukan? Jadi mengucap syukur kalau kita dapat terang. Tapi mari kita katakan, apakah terang itu mengangkat saya, membawa saya semakin rohani? Ya. Ada banyak hal yang baik, yang terang, tapi sekedar duniawi, bumia. Amin. Pekerjaan baik, keuangan baik, tapi kalau itu masih bumia, mari minta Tuhan, biar Tuhan juga mengangkat saya. Wahyu 22 ayat 3 berkata, maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Tidak ada lagi laknat, saudara. Apa itu laknat, saudara? Hasil dari pemikiran duniawi. Hasil dari hal-hal yang sekedar bumi, tidak akan ada lagi. Saudara, ini rencana Tuhan. Ini tujuan Tuhan buat kita.
Kita akan sampai di satu tempat tidak ada kegelapan lagi. Tapi kita akan sampai juga di mana tidak akan ada lagi yang sifatnya sekedar sementara, sekedar bumia, sekedar lahiria. Tidak akan ada lagi laknat, tidak akan ada lagi. Tuhan sungguh-sungguh membawa kita yang rohani. Saya berdoa ini sungguh-sungguh menawan kita. Mari berdoa, Tuhan, bawa aku sampai aku terang seutuhnya. Bawa aku sampai aku naik sepenuhnya. Kalau saudara mau buat resolusi, jadinya dari 3 hal ini, Tuhan, aku ingin terus bertambah terang. Semakin diterangi, Tuhan, aku ingin terus naik, semakin ditinggikan. Bagaimana saudara ditinggikan? Hanya ketika saudara berkata, jadikan aku Tuhan penyembah-Mu. Ada firman berkata, kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Jadikan pujian ini, jadikanku Tuhan penyembah-Mu Tuhan. Hari-hari ini saya akan banyak saudara mengajak menyanyi untuk memuji Tuhan. Tetapi mari menyanyi supaya saudara semakin sama seperti itu. Haleluya. Putuskan ketika saudara datang beribadah, saudara hampiri tatanya. Saudara naik ke atas. Haleluya. Katakan, ku hampiri tatamu. Hidup saudara, katakan, Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. mari kita nyanyi sama-sama, katakan, Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. kenapa saya terus motivasi saudara untuk menyanyi, untuk menyembah? Karena ketika saudara menyembah, saudara sedang diangkat, saudara sedang dibawa ke tahta Allah. Bahkan saudara sedang diserupakan dengan. Mari putuskan pagi hari ini, katakan, jadikanku penyembah-Mu Tuhan. Jadikanku Mari
angkat hati kita kepada Tuhan. Hanya Kamu Tuhan yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Sekali lagi, mari angkat tangan kita ke surga pagi hari ini. Katakan, angkat dua tangan kita. Sembah Dia. Dalam hadirat dalam hadirat Tuhan. Mari sembah Dia. Biar ku menyembahmu, biar ku memuji-Mu Tuhan. Bawaku ke tatamu, angkatku Tuhan. Doralah Bapa kayalah Bapa. Haleluya, haleluya, dalam Bapa kayalah Bapa. Haleluya. Oh, haleluya, kenali setiap kami pagi hari. Jesus, Dapatkan kami, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yes, Lord. di dalam roh dan Thank you, Jesus. haleluya. Mari kita lanjut Bapak Ibu. Di dalam ayat 9 dan 10 ada satu lagi pemisahan Allah yang saudara mesti tahu. Kalau saudara sudah dipisahkan dari gelap dan terang, dipisahkan dari bawah dan dari atas. Ayat 9 dan 10 berkata begini, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tadi Tuhan memisahkan terang dari gelap. Tuhan memisahkan yang di atas dan yang di bawah. Sekarang nih Tuhan memisahkan apa saudara? Memisahkan yang tadinya dipenuhi dengan air. Tuhan memisahkan air dan memunculkan darat. Air di sini adalah lambang dari kematian.
Karena lambang penghukuman seperti yang kita pelajari kemarin. Saudara, lebih jauh saudara, kita tidak hanya perlu terang. Kita bukan hanya perlu hal-hal yang di atas. Tapi kita perlu jelas antara darat dan laut. Di daratlah digambarkan kehidupan yang sejati ada. Di mana manusia ada. Taman Eden itu ada di darat, saudara, bukan di laut. Saudara, ada waktu kita berbicara begitu terang. Begitu positif. Ada waktu ketika kita berbicara begitu penuh dengan motivasi. Begitu luhur. Tapi seringkali perkataan kita itu enggak berkuasa. Karena mengandung kematian. Tapi akan sangat berbeda ide kita, perkataan kita, kalau di baliknya ada kehidupan. Seringkali banyak orang beragama mencari terang yang masuk akal, yang ideal, yang tinggi, yang luhur. Tapi orang kekurangan satu, kekurangan tentang kehidupan. Bukankah seringkali suami istri ketika sedang berantem, suami ngomong dengan terangnya menurut dia, istri juga ngomong dengan terangnya menurut dia. Bukankah suami berkata idealnya seperti ini, yang benarnya seperti ini yang benarnya. Tetapi ketika itu terjadi, kenapa bukan pemulihan? Tapi semakin runyam. Karena sekalipun saudara berkata, saya berbicara dengan terang, saya berbicara hal-hal yang luruh, hal yang di atas, tetapi roh saudara, roh kematian. Ketika suami istri berantem, egonya lah yang keluar. Ketika egonya yang keluar, entah kamu pakai terang, mau pakai hal-hal yang di atas, hal-hal yang luhur, itu sifatnya tetap mematikan. Kita rasa menang dalam pertempuran ini. Namun dalam peperangan ini kita kalah. Saat itu suami menang. Tapi dia tidak bisa memenangkan hati istrinya. Kenapa? Karena yang ada adalah laut, kematian yang keluar. Kalau gitu siapakah darat itu? Darat, negeri, itu sama dengan Kanaan, sama dengan tanah perjanjian, sama dengan surgawi. Itu tidak lain adalah apa? Siapa saudara? Itu adalah Kristus. Kalau saudara boleh kelihatannya idenya cemerlang, boleh kelihatannya idenya gak ada bandingannya lah, top banget. Tapi kalau tanpa Kristus, itu tetap membawa kematian. Hari-hari ini yang paling penting buat kita, jika kita berkata, jika kita bersikap, jika kita bertindak, adakah kita mencerminkan, menyalurkan Kristus yang ada dalam hidup kita. Dan seringkali hikmat dunia ini berbeda dengan hikmat Tuhan.
Mungkin caranya harus kita merendahkan dia. Mungkin caranya justru kita harus mengampuni. Karena itulah yang membawa kehidupan. Bagaimana Kristus membawa kehidupan ke dunia ini? Dia yang adalah Allah menanggalkan kemuliaannya. Mengosongkan diri. Mengambil rupa seorang hamba dan taat memikul salib sampai mati. Maka dia membawa kehidupan kepada manusia-manusia yang telah mati. Berdoa hari-hari ini. Saya sedang mengecek diri saya, apa yang saya perlu banggakan? Apa yang saya perlu cari? Tapi dengan firman Tuhan itu berkata, carilah terang. Carilah perkara yang di atas. Namun yang paling penting, carilah kehidupan. Cari kehidupan Tuhan. Dan yang paling penting, adakah kehidupan Tuhan terekspresi dalam kehidupan kita? Buat dunia ini adalah kebodohan. Nalar kita seringkali bertentangan. Aku kan suami. Aku kan yang benar. Tapi selama engkau membawa aku, ingat. Biar kita berdoa seperti Paulus berkata, adapun hidupku ini bukan aku lagi. Karena siapakah si aku ini? Si aku ini pemberontak. Si aku ini pendosa. Si aku ini bertentangan dengan Allah, seteru Allah. Tetapi hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Ketika kita menghidupkan, menyatakan kehidupan, seringkali pekerjaan salib harus terjadi dalam hidup kita. Salib keegoan kita. Salibkan kesombongan kita. Salibkan kebanggaan kita. Ada saat-saat yang paling memuaskan ketika saya berlutut di kaki Tuhan dan saya tahu saya tidak punya apa-apa lagi. Saya tidak perlu perjuangkan apapun juga. Bahkan saya berkata, Tuhan, sudahi keakuan ini. Ketika keakuan lenyap, muncul Kristus. Katakan amin. Inilah pesan kekristenan. Inilah pesan kekristenan. Darat bicara kehidupan, bicara nafas hidup. Kemarin ketika saya mengalami sesak nafas, saudara, itu betul-betul saya rema lagu lebih dari nafas ku Bapa, ku perlukan kasih. Saudara tahu, saya begitu lelah. Istri saya masih buat naskah. Saya nggak bisa tidur kalau lampu belum dimatikan. Jadi saya kerja di laptop saya. Ternyata ini banyak barang-barang dan debu. Pada saya udah lelah, tapi saya temani istri saya. Tiba-tiba saya sesak nafas, saudara. Saya pakai obat kapan, saudara? Saya pakai segala jurus, saya angkat tangan, nggak bisa juga, saudara. Istri saya mulai lihat, mukamu mulai merah. Kamu mulai hitam. Saya coba tarik nafas, saya semprot lagi pakai obat, saya nggak mempan, saudara. Akhirnya apa, saudara? Kita dibawakan ke IGD. Sama menunggu itu, saya begitu rema. Tuhan, tanpa nafas, sungguh
hanya ada kematian. Ada 2 peristiwa yang saya ingat ketika saya susah bernafas. Ketika saya jalan-jalan dengan bapak-bapak, kita pergi ke Karimun Jawa, kita belajar diving. Karena saya kacamatanya minus, Google saya, kacamata selam saya itu normal. Jadi saya pakai kacamata di dalam. Saya tutup pakai Google. Rupanya kacamata ini ganjel, air masuk. Paniklah saya, nyaris tenggelam. Lucu juga ya, kalau gembala berakhir di Karimun Jawa, nggak seru banget ya. Saudara, bisakah saudara bayangkan berapa sering kita seperti ini? Kita megap-megap karena nafas kehidupan Allah nggak ada. Kenapa? Karena ego kita terlalu tinggi. Mari bangkit berdiri bersama saya. Katakan, Bapa pegang tanganku. Berkata, apa hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara, bagaimana kita dipisahkan kepada kehidupan
dengan menjauhi kenajisan. Tapi berapa banyak orang fokusnya kepada najis. Semakin saudara fokus kepada najis, saudara jadi najis. Ya enggak? Ketika lihat pintu jangan dibuka, saudara malah pengen buka. Ketika lihat sesuatu jangan disentuh, saudara malah pengen sentuh, seperti bumper minggu yang lalu. Tapi saya mau ajak saudara, supaya saudara dipisahkan sungguh dari kenajisan. Cuma satu, saudara. Fokuslah menyembah Tuhan. Ini tips yang sangat praktis. Hanya ketika saudara memutuskan di pagi hari, ya saya mau ikut doa bersama, saya mau menyembah bersama, otomatis kenajisan akan berlalu. Hanya ketika saudara mengangkat tangan saudara, kesombongan saudara luntur, keangkuhan saudara luntur. Mari jadikan penyembahan seperti apa? Lebih dari nafasku. Kalau aku gak nyembah Engkau Tuhan, aku kekurangan kehidupan. Amin. Penyembahan bukanlah pilihan. Penyembahan adalah kebutuhan yang gak bisa terpisahkan. Dan ingat, firman Allah berjanji, Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ketika kita sampai di Yerusalem baru, tidak ada lagi laut, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi yang berpusat pada diri sendiri. Semua yang ada di sana menyembah Allah. Jadi saya jangan sampai saudara kaget masuk surga karena saudara gak bisa nyembah, gak biasa nyembah. Saudara salah sempat saudara. Semua akan menyembah karena semua laut, semua kematian, semua keegoan, semua kesombongan telah dilalukan. Semua hanya ada bagi kemuliaan Allah dan kita masuk dalam kemuliaan itu. Itu sebabnya latih dirimu pagi hari ini. Katakan, lebih dari nafasku Bapa, ku rindukan Engkau. Kepada Tuhan, biar Dia memegang tanganmu pagi hari. Biar Dia memisahkan terangmu dan gelapmu. Biar Dia mengangkat engkau. Dia bukan hanya menerangi, biar Dia mengangkat engkau. Dia mengangkat engkau ke atas. Dia membawa engkau kepada kehidupan. Sembah Dia pagi hari ini, depan pakailah janda. Jada darabaya labaya relabakaya. Orala bakaya labajanda.
kami membawa diri kami untuk jadi penyembah-Mu Tuhan. Karena ketika kami menyembah-Mu, kami diterangi Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu, kami diangkat Tuhan. Kami dimuliakan. Bahkan ketika kami menyembah-Mu, kami dihidupkan. Kami bahkan dihidupkan seperti Engkau hidup dalam kekudusan, dalam kemuliaan, dalam kekekalan. Hamba berdoa, hamba berhenti berbicara, tapi biar Roh Allah mewahyukan ini kepada setiap pribadi, bahwa sungguh kami perlu semakin hari diterangi, semakin hari kami diangkat, semakin hari kami dihidupkan, hingga kami didapati kami pemenang, dan iman kami sungguh tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, doa pagi hari ini. Kalau ada kegelapan dalam hidup jemaat, taruh tangan-Mu di dada apapun persoalan. Kalau ada perkara-perkara bumi yang menarik perhatian, menawan, mengikat setiap pribadi. Kalau ada kematian yang mengikat, membelenggu, hamba berdoa terang Tuhan datang. Hamba berdoa Engkau melepaskan dan mengangkat, Engkau menghidupkan pagi hari ini. Biar setiap jemaat berpengalaman dengan Tuhan. Biar setiap jemaat berpengalaman dengan Tuhan. Bukan dari kata orang aku mengenal tentang Tuhan, tapi setiap kami memiliki pengalaman pribadi. Terima kasih Tuhan. Sungguh berkat yang luar biasa pagi hari ini telah kami terima. Jika Engkau membawa kami jadi penyembah, jadi penyembah-Mu, jadi penyembah-Mu. Inilah kami Tuhan, penyembah-penyembah-Mu. Syukurkan firman Allah untuk hadirat Allah, kesempatan beribadah pagi hari. Jemaat Tuhan tadakan kedua belah tangan. Sekarang terimalah berkat kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati seluruh keberadaanmu. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna, diteranginya Engkau, diangkatnya Engkau, dihidupkannya Engkau. Untuk menjadi kepala bukannya kau terus naik, bukan turun. Untuk menjadi pembangun kota di atas bukit. Sebabnya biarlah kesaksian, pengalamanmu dengan Tuhan disaksikan semakin banyak orang, dan mereka memuliakan Bapa-Mu di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang dipisahkan bagi Allah katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati untuk hidup yang kau pilih, hidup bersama Kristus. Haleluya.